Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sigarihi yara'il ghanam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa kecilnya ini adalah seorang pengembala kambing li ahlil Makkah. Nih, Nabi Muhammad dulu pas masih kecil dia mengembalakan kambingnya orang-orang Makkah. Bijaratin yasya minhuma, yang mana daripada mengembala kambing tersebut dia mendapatkan upah, yang mana dari upah ini beliau hidup, upah mengembala kambing. Walamma balagha sittata asyah tasyi'ah, tatkala beliau berumur 9 tahun. Ada juga di dalam riwayat yang berkata umur beliau pada saat itu 13 tahun. Wa aqbala salasa asyar min umrihi, dari umurnya ini safara ila Syam, perjalanan pertama kali menuju Syam. Ma'a ammihi Abi Thalib, yang mana beliau ketika itu diasuh oleh pamannya dan pergi untuk berdagang ke Syam pertama kali pada umur 9 tahun. Walama faqarba min Yusra. Nah, tatkala dia datang ke sebuah kota yang namanya Busyra, ra'iahu rahibun yahibura. Nah, maka beliau didatangi seorang pendeta, yakhruju anhu bi annahu satakunu ajhi an-nabiyya. Ada seorang pendeta ahli kitab, namanya siapa ini? Namanya Bahirah, seorang pendeta yang mengatakan kepada pamannya Nabi, yang mengatakan bahwasanya Nabi ini adalah calon daripada nabi-nabi terakhir. Wa talaba minhu ay yarji'a bihi, dan beliau berkata seperti ini itu karena apa? Karena melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu umurnya Nabi Muhammad itu 9 tahun, pergi ke Syam, terus pas nyampe kota Busyra bertemu dengan salah seorang pendeta ahli kitab yang mengklaim Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Nah, dikisahkan ketika di perjalanan Nabi Muhammad itu selalu dipayungi oleh awan. Awan ngikutin. Iya. Awan ngikutin Nabi Muhammad, jadi gak panasan. Kayak Dragon Ball kali gitu ya. Bukan awan kinton, bukan kinton. Itu tanda-tanda kenabian yang dijelaskan di dalam kitab-kitab Nasrani dulu. One Piece. Oh, lu. One Piece maunya tengorong pasang. Ayo, nanti udah lo pik. Dia di kamar. Ayo Nah, kemudian pendeta ini meminta kepada pamannya an yu'ammara bihi khaufan, untuk membawa kembali Nabi Muhammad ke kampungnya, karena takut musuh-musuh beliau ini menyadari ketakutan daripada Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir daripada nabi terakhir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad sudala ala luwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Nah, dari sinilah Nabi diketahui kenabiannya daripada tanda-tanda di dalam kitab-kitab
terdahulu, sebagaimana ahli kitab mengatakan tadi. Ya, mungkin itu adalah salah satu dari bab yang keenam yang terdapat daripada kitab Khulasatun Nurul Yakin, sebagaimana untuk menambah pengetahuan kita dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Bang, ayo Bang. Kalau cara berdagang Nabi Muhammad itu kayak gimana? Kemarin udah. Cara dagangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kan sama-sama tahu pada umur Nabi Muhammad SAW ke-13 aja, Nabi Muhammad ketika itu kan 9 tahun, pada usia 9 tahun beliau menjadi pengembala, atau saat kecilnya ini menjadi pengembala kambing. Kemudian beliau diajak pamannya nih untuk berdagang. Nah, diajak pamannya untuk berdagang, yang mana dengan berdagang beliau ini yang jujur, bahkan beliau mendapat gelar Al-Amin atau dipercaya. Kalau kira-kira dapat gelar dipercaya sama orang-orang yang kesel atau orang-orang kafir, itu gimana? Mantep bukan? Berarti teruji kejujurannya, kepercayaannya teruji. Atau bisa dibilang bukan cuma musuhnya yang bukan cuma orang yang dekat yang sayang mengakui dia sebagai orang yang jujur, tapi musuh-musuhnya juga mengakui beliau sebagai orang yang jujur. Nah, Nabi Muhammad itu ketika berdagang, nih dia berdagang, beliau saking jujurnya, beliau kasih tahu modalnya berapa. Kemudian ketika dia udah ngasih tahu modalnya berapa, beliau kasih tahu kekurangan dari produknya, kelebihan dari produknya. Kemudian ketika dia udah kasih tahu ini, beliau ngomong ke konsumen atau pelanggan tersebut, ini saya untungnya segini, barangnya ada kecacatan seperti ini dan kelebihannya seperti ini. Setelah Bapak mau memberi untung kepada saya berapa? Gitu. Yang jelas harga pokoknya ini segini. Nah, jadi dalam sebuah akad itu kan ada syarat bermuamalah nih. Syarat bermuamalah itu kan salah satunya ijab kabul. Nah, ijab kabul itu sebenarnya gampang, karena itu adalah sebuah sigot antara keridoan sesama pembeli atau penjual. Jadi kayak misalkan ijab kabulnya cuma gini doang. Nih, saya jual mobil. Nah, kemudian si yang pembeli tadi ngomong, saya beli mobil Anda dengan harga sekian. Nah, yang tadi yang ngejual saya bilang, ya saya terima, saya ikhlas, saya ridho, barangnya dibeli dengan harga sekian. Itu ijab kabul namanya. Nah, sedangkan kan di kebanyakan sekarang yeah. Mungkin ente pun kalau lagi di rokok, nah, ya. Terima kasih kan. Berarti kan kalau misalnya terima kasih itu ijab kabul kan. Nah, jadi emang kalau ya, jadi emang kalau kebiasaan orang di Indonesia atau orang-orang kita nih, kadang-kadang yang dipakai itu ijab kabulnya itu adalah ada itu kayak kebiasaan. Nah, jadi kalau misalkan di Arab itu kayak misalkan tadi yang saya bilang, ada saya jual, ada saya beli, kemudian dua-duanya sama-sama ridho. Nah, tapi yang kebanyakan yang dipakai sama orang Indonesia kadang-kadang apa? Gorengannya dulu dimakan, baru dia bayar entar. Padahal kalau misalkan di dalam syarat daripada jual beli itu ada uangnya dulu, ada ijab kabulnya dulu, baru dia mendapatkan barangnya. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang kayak misalkan naik angkot, kita naik dulu kan, baru bayar, ya kan? Kemudian kalau misalkan kita di warteg, kita makan dulu nih, baru bayar belakangan. Nah, yang ditukilkan oleh para ulama, nah yang mana ini tuh udah menjadi kebiasaan daripada orang-orang di Indonesia gitu. Yang mana inti daripada ijab kabul itu adalah antarodin, sama-sama ridho. Kalau misalkan antara si pembeli sama si penjualnya sama-sama ridho dengan apa yang dilakukan dari aktivitas jual beli tersebut, maka sah jual belinya gitu.
Sama-sama. Berarti harus ada omongan ijab kabul apa gimana? Ya enggak, kalau ini mah enggak usah, enggak apa-apa kalau udah biasa seperti itu gitu. Cuma memang secara syarat daripada muamalah tadi itu adanya ijab kabul. Ini sama-sama ridho. Iya. Nah, emang endingnya itu yang diambil antarodin. Dari kedua belah pihak, dari harga, dari segi harga dan ini dua-duanya ridho gitu. Ridho.